من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه خليله ومصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ميسر العسير يسر العسير فإنك يسير العسير عليك يسير. أنت مولانا ونعم المولى ونعم النصير. وبعد. Jemaah Majelis Al-Quran yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan Allah beri kesempatan kepada kita untuk bertatap muka bermuajah bersama dan sama-sama kita belajar menjadi orang tua. Alhamdulillah ini sebuah nikmat dan kesempatan yang Allah berikan. Dan saya tadi balik kayaknya nggak jadi, soalnya mantu listrik. Katanya ada waduh, rokok sama ketan. Ya alhamdulillah sebelum maghrib sudah nyala. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan di sini kami anak hebat dunia akhirat. Materi ini wabah, agar ini berat, mudah diucapkan tapi susah untuk dilaksanakan. Kita semua itu kalau ditanya apakah ingin memiliki anak yang hebat, anak yang soleh, solehah dunia akhirat, maka tentu itu yang kita inginkan. Karena bukan hanya kita, ternyata para nabi itu pun menginginkan hal yang sama. Cita-cita para nabi adalah bagaimana mendapatkan anak turun yang bisa melanjutkan perjuangan mereka, bisa melanjutkan bagaimana menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nanti mempelajari Quran, tafsir Quran, para nabi dengan anak-anaknya, nyaris para nabi itu inginnya mendapatkan keturunan yang menjadi pelangi sujud. Jadi mereka tidak ingin yang neko-neko. Mereka menginginkan penerus yang melanjutkan bagaimana menjadi abdi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para nabi itu menginginkan anaknya adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata itu merupakan kurikulum para kita dikatakan orang tua yang berhasil. Versi agama kita ini, ketika kita mencita-citakan dan meninggalkan anak turun kita menjadi penerus sujud, menjadikan anak kita adalah anak-anak yang mampu mengucapkan bahkan memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 133, misalkan bagaimana komunikasi antara Yakub dengan anak-anak. Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan angkum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu
na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Ampuntum syuhada, apakah kalian menjadi saksi? Yang dimaksud saksi di sini adalah orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi mereka menuduh siapa? Menuduh Yakub, menuduh Ibrahim beragama Yahudi. Jadi mereka dengan pedenya mengatakan Yakub bapak kami adalah orang Yahudi, Ibrahim juga orang Yahudi. Memang kalau secara keturunan dari garis ini Ishak, kemudian Yakub, dari anak turun mereka semuanya, itu memang dari bangsa Yahudi. Anak Yakub ada yang namanya Yahuda, maka Nabi dinisbahkan kepada Yahuda ini namanya Yahudi. Jadi mereka adalah Yahudi, agamanya Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini. Apakah kalian yang menuduh Yakub itu Yahudi jadi saksi pas Yakub itu mau meninggal dunia? Apa yang dikatakan Yakub? Yakub kumpulkan anak-anaknya. Apa yang disampaikan Yakub ketika itu? Orang ini mata buduna min. Yakub tanya kepada anak-anaknya, apa, siapa yang kalian sembah setelah itu? Kemudian anak-anaknya menjawab dengan mantap, na'budu ilaha, kami akan beribadah menyembah Tuhanmu, wa ilaha abai, dan Tuhan bapak-bapakmu Ibrahim, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami terhadap Islam dan kami terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala muslimun, beragama Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menyatakan bahwa Yakub, bapak-bapaknya Ibrahim, Ismail, Ishak, para nabi ini adalah muslim. Mereka ini muslim. Dan yang menarik dalam ayat ini, bagaimana Nabi Yakub ketika beliau akan meninggal dunia, yang menjadi pertanyaannya apa? Menjadi pertanyaannya apa? Siapa yang akan kalian sembah? Maka ini menjadi kegelisahan. Jadi gelisahnya Nabi Yakub setelah saya nanti meninggal, kira-kira kalian melanjutkan perjuangan saya atau tidak? Anak-anak ini akan melanjutkan atau tidak? Jadi ternyata kegelisahan para nabi itu adalah mereka menginginkan anaknya tetap melanjutkan perjuangan dakwah orang tuanya, menjadi penerus sujud orang tuanya. Dan itu juga menjadi wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum ayat ini wasiat Ibrahim dan sebagainya. Kalimat wasiat yang Ibrahim tanyakan kepada anaknya itu adalah tentang masalah tauhid. Jadi wasiat itu kalimat yang diucapkan dengan diiringi kematian. Itu namanya wasiat. Jadi kalau misalkan dengan mengatakan nanti yang bapak mati, yang bapak mati, tanah sing kosong ini karena bapak gawe masjid. Itu namanya wasiat. Kalau diikat dengan kematian, itu namanya wasiat. Itu lek bapak mati, ini tanah yang menjadi tanah bapak ini jatah milik. Anaknya lebih dari satu tak, jatah milik. Ini tidak boleh, karena wasiat tidak boleh diucapkan kepada ahli, harus diberikan kepada ahli waris. Sekarang nanti ketika meninggal bapaknya, ahli waris mendapatkan apa?
Ibrahim ataupun Nabi Yakub tidak pernah berwasiat harta. Wasiatnya apa? Ini kita khawatirkan Pak. Yang kebanyakan dari kita itu lek golek dunia itu sampai kepala di bawah, kaki di atas, karena ini belum pemikiran agar bisa meninggalkan anak itu bagus, memang harus begitu. Karena sahabat Nabi pernah menyampaikan, aku lebih baik meninggalkan anakku dalam kondisi mereka berkecukupan daripada meminta-minta. Tapi bukan itu yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang soleh itu, bukan itu. Tapi kira-kira anak saya ini menjadi penerus sujud atau tidak? Itu kan PR besar orang tua di situ kan. Terus sebagai orang tua nanti anak kita kira-kira melanjutkan daripada perjuangan kita atau tidak. Jadi kekhawatiran mereka adalah kekhawatiran iman. Harusnya kita lebih khawatir. Kenapa? Di zaman yang serba, tidak tahu serba keroseti yang serba gendeng, serba berat Pak jadi anak. Jadi anak laki-laki sama perempuan sama saja sekarang. Kalau dulu katanya jadi anak perempuan berat, sekarang laki-laki juga sama. Karena ternyata banyak dari penyimpangan seksual dari LGBT itu juga laki-laki dengan laki-laki. Dan ini juga Pak ya, menjadi hal yang biasa di Indonesia. Nah untuk bilang, saya lihat di TikTok ini, di TikTok itu di satu platform LGBT itu dengan leluasa mengakses curahan hatinya, Pak nggak menjijikan. Jadi siapapun yang akses misalkan mengakses TikTok itu kemudian muncul channelnya dia, akhirnya berbagi pengalaman. Gimana kalau cinta sesama jenis itu gimana sih? Jadi kalau ada orang yang kemudian penasaran, gitu, lambat laun khawatirnya nopo penyimpangan, nopo boten berat ini. Makanya harusnya kekhawatiran kita itu apa? Kekhawatiran kita adalah bagaimana anak kita nanti meneruskan daripada kalimat yang biasa kita ucapkan tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dari ayat ini semuanya bermula dari keluarga. Ya. Karena anak tidak akan pernah kita dapatkan kecuali kita bermulai dari keluarga. Dimulai dari keluarga kecil kita. Ya. Karena Allah dalam ayat ini menyebutkannya aku tidak sendiri. Aku bukan sendiri. Berarti komunikasi antara bapak dengan anak ini penting Pak. Monggo nih terutama bapak-bapak harus sering berkomunikasi antara bapak dengan anak. Karena dalam Quran itu yang paling banyak dipotret kaitan percakapan itu bapak. Dengan nanti buka kebanyakan percakapan itu 14 percakapan bapak dengan anak. Bulannya ibu dengan anak. Yang pertama, yang satu saja ada 17 Pak. Yang satu saja adalah guru dengan murid. Jadi bapak itu 14. Tapi yang kebanyakan komunikasi bapak sama ibu. Bapak tuh kadang nggak banyak ngomong Pak. Tapi jenengan kalau kemudian memberikan kita, memberikan nasihat itu berkesan sebenarnya bagi anak. Ya, harus ada momentumnya. Memberikan nasihat harus ada momentumnya. Nabi kita mencontohkan, misalkan Rasulullah SAW bagaimana di dalam mendidik seorang anak itu ngomong panjang lebar ketika berduaan di atas kendaraan. Jadi Nabi pernah suatu ketika menasihati Ibnu Abbas
Ibnu Abbas itu umurnya waktu bertemu Nabi antara 8 sampai 12 tahun. 4 tahun toh ketemu Nabi. Ini umur anak SD. Dia tahu. Kelas pindah itu. Umur 8 tahun itu kelas pindah. Kelas 2 sampai 12 tahun berarti umur kelas antara umur ini beliau memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas. Kapan? Di atas kendaraan. Ketika naik seekor keledai, ketika sapa bersama berdua. Nah ini momentum yang menurut saya bapak dengan anak bercakap di atas kendaraan ini momen yang luar biasa. Jadi kan coba menasihati anak, ingin memasukkan karakter kepada anak, menjelaskan sesuatu kepada anak ini tuh baik ini atau tidak. Coba ketika salah. Ataupun ketika perjalanan, entah dengan perjalanan wisata atau itu lebih direkam oleh anak. Karena kebersamaan bagi anak itu sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, biasanya Nabi itu ngasih nasihat ketika makan. Seperti hadis anaknya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah nikah dengan Nabi bawa anak dari Abu Salamah. Jadi anak bawaan beliau makan bareng Nabi. Apa? Nabi kasih nasihat. Bocah, ya bulan. Kalau makan pakai tangan kanan. Kalau makan baca bismillah. Itu ngasih nasihatnya pas makan. Nah ini antara keluarga itu makannya sendiri-sendiri atau bareng-bareng. Ini PR kita bersama. Bapaknya pengen hijau kalau nonton YouTube, anaknya kalau nonton TV. Cobi, ini coba bisa dicoba makan bersama, duduk di atas bersama, gitu. Sambil makan, sambil ngobrol. Bisa dicoba, sambil ngobrol. Misalkan ada anak yang memiliki sifat yang tidak baik, di situ yang dinasihati. Itu lebih mudah diterima oleh anak ketika bersamaan. Jadi bukan ketika pas anak salah, ya itu dinasihati pas salah terus Pak. Ya, jadi ngerasanya anak apa? Sering disalahkan. Kemudian yang ketiga kapan? Ketika anak lagi sakit. Inilah momentum bagaimana Nabi itu sering menasihati anak kecil. Ini diriwayatkan ada seorang anak Yahudi yang biasa menjadi pembantu Rasulullah sakit Pak. Rasul sini. Kemudian Allah dinasihati Nabi tawarkan Islam. Masuklah Islam. Kemudian anak itu melihat bapaknya. Apa kata bapaknya? Ikuti Abu Qasim. Akhirnya Abu Qasim akhirnya Allah masuk Islam. Jadi nasihat itu mudah diterima karena anak sakit itu butuh perhatian. Aku lagi perhatian ini mohon. Biasanya itu anak sakit itu capek luar biasa. Di saat itulah kemudian Allah biasanya kalimat-kalimat itu mudah diterima. Tapi dalam hal ini kebanyakan yang dilakukan Nabi dengan anak kecil berarti ya bapak. Karena kamu dan ibu dengan bapak itu ya beda. Mau nggak mau ya beda. Frekuensi suaranya sama atau beda Pak? Beda. Mau ibu gak bocah. Tangi, wis jam 6 tangi. Kondang ngatus tangi, kondang sholat tangi. Bapak itu hebat. Langsung tangi. Jadi frekuensi suara bapak itu beda dengan ibu. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah dalam masalah keluarga, saking pentingnya hubungan antara ayah dengan anak, ayah dengan istri, suami dengan istri, saking pentingnya Allah sampai gambarkan potretnya itu dengan seorang nabi. Yang kita angkat tadi adalah seorang nabi. Saking pentingnya maka tidak bisa sampai nabi itu dijadikan sebagai contoh agar kita bisa
mengikuti. Wong Nabi juga manusia. Kita bisa mengikuti, polanya juga sama, juga manusia. Kita juga bisa mengikuti para nabi. Bahkan sampai orang yang sebelumnya bukan siapa-siapa akan menjadi istimewa ketika bersama keluarga. Derek bukan siapa-siapa, siapa nggak ada yang tahu. Akan menjadi istimewa Pak, ketika di dalam keluarga. Ya, karena Nabi bersabda khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Apa kata Nabi? Dan aku adalah orang yang paling baik pada keluarga. Jadi sekarang barometer baik atau tidak jenengan kita itu ukurannya sop sinten, ukurannya keluarga. Misalnya jenengan tanya Pak Budi itu meripot toh, tanya bojone Pak Budi lihat beliau meripot. Kalau bojonya mengatakan alhamdulillah saya, insya Allah baik beneran. Kalau ditanyakan kepada anaknya, bapak di rumah bagaimana? Baik. Berarti bapaknya baik beneran. Karena ukuran kebaikan kita itu terletak pada keluarga. Karena di keluarga kita tidak bisa Pak mau menuntut doa nggak sakit, bukan sakit. Nggak bisa. Apa adanya kita di keluarga itu. Bahkan sampai Rasulullah SAW, beliau saking baiknya tidak cukup diceritakan dengan satu istri, tidak cukup. Istrinya beliau harus lebih dari satu. Kalau ada satu wanita mengatakan suami jenengan lebih baik, bisa jadi bohong. Tapi semua wanita sama mengatakan baik, berarti memang baik betulan. Rasulullah tidak cukup dengan satu. Kalau kita satu aja dulu, PR masih banyak. Jadi makanya dengan bagaimana kita bermula dari keluarga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjadi orang yang terbaik sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka apapun yang kita korbankan untuk keluarga, tidak ada yang percuma. Sampai jenengan yang harta sebanyak-banyaknya, jenengan korbankan untuk memperjuangkan sekolah anaknya jenengan agar anaknya jenengan jadi anak yang soleh dan soleh, itu bukan takdir. Itu bukan menghambur-hamburkan harta. Itu termasuk daripada perjuangan yang jenengan menjadi orang terbaik. Maka justru harus demikian. Jajak ke anak, ya, berikan makan anak makan bareng, mencoba Pak, makan bakso sampai habis berapa ribu, 10.000 itu dengan niatan bagaimana kita ingin memiliki anak yang akan menjadi penerus sujud kita, itu termasuk daripada nafkah yang baik, termasuk di dalam kategori fisabilillah. Jamaah yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah Nabi Yakub tadi sekilas bagaimana kita ketahui dahulu bagaimana Nabi Yakub pada waktu itu. Jamaah yang digunakan oleh Allah, Nabi Yakub itu menikah dengan 4 orang istri. Jadi istrinya berapa? 4. Kalau di sini kita 1, istrinya 4. Yang mana awal itu kisahnya Nabi Yakub ingin menikahi seorang wanita yang bernama Rahel. Kemudian sepakat dengan orang tuanya untuk bekerja mengembalakan kambing. Atas itu ternyata adat yang berlaku, yang dinikahi pertama itu harus kakaknya. Jadi kakaknya dinikahi, baru kemudian nambah membalakan kambing, nikahi adiknya lagi. Jadi
Jadi menggabungkan antara kakak dengan adik. Dulu boleh. Nah, kakak dengan adik ini kemudian membawa pembantu, pemberian orang tua. Dua-duanya diberikan membantu. Nah, akhirnya pembantu itu kemudian dihadiahkan kepada suaminya, dinikahi oleh suaminya. Jadi isinya benar 4. Dari 4 orang istri ini lahirlah 12 anak. Yang tadi Yakub bertanya kepada mereka, "Ma ta'buduna min ba'di?" 12 anak inilah yang dikenal dengan Bani Israel. Israel itu namanya Israel itu bagus artinya. Israel itu artinya Habib. Habib Allah, Habibullah, yang dicintai oleh Allah. Tapi sekarang menjadi kalau kita dengar nama Israel pun HRB, saking jahat. Kamu 12 anak ini anggarannya orang istri itu masalah yang beliau dapatkan itu bukan dalam masalah problem poligami, bukan karena banyaknya istri. Jadi masalah muncul antar saudara, antar anak. Maka dari kisah ini yang perlu kita ambil pelajaran yang pertama adalah bagaimana jenengan sebagai pemimpin keluarga harus mampu mengkondisikan pasangan. Itu yang pertama. Harus mampu mengkondisikan pasangan. Sebagai seorang qawwam misalkan. Qawwam itu dikatakan oleh Allah akan muncul sifatnya ketika kita memiliki keistimewaan antara kita dengan yang lainnya. Jadi laki-laki itu semuanya memiliki keahlian, keistimewaan. Ya, kemudian apa? Wabima anfaqu min amwalihim, karena nafkah yang jenengan berikan. Selama jenengan memberikan nafkah, maka jenengan akan muncul sifat qawwam. Kenapa qawwam hari ini kemudian memudar? Bilang ini jadi pemimpinnya sopo jadi. Biasanya karena masalah ini Pak nanti. Entah pendapatan istri lebih tinggi atau suami nggak mau nyari nafkah. Karena dulu pernah saya isi kajian ibu-ibu sekarang kerja siapa? Pulau semuanya ngacung, kebanyakan ngacung ibu. Nah bapaknya pun di mancing, mancing. Jadi kalau jenengan mau qawwamah itu muncul sifat ini kepemimpinan itu, ya, yang menjadi fitrah salah satunya adalah wanita itu diberi. Karena Allah menyebutkan bima'anfaqu min amwalihim, karena jenengan memberikan sebagian dari harta, enggak semua. Tuntunan nafkah itu enggak semua harta. Tapi lek pelit kebangetan ini ojo. Kan pernah ada kejadian di zamannya Abu Sofyan. Mungkin boten sak video kalau bocornya. Jadi ada istrinya Abu Sofyan itu. Hindu datangi Rasulullah, berkata, "Ya Rasulullah, afinna Abu Sofyan rajulun syahid." Ya Rasulullah, bojoku Abu Sofyan kaya, wongnya mau mati. Ini saya itu mau balik. Karena apa toh? Kalau ngasih nafkah nggak cukup, untukku nggak cukup, anak-anak itu juga nggak cukup. Padahal mampu duitnya oke, sedikit mau saiki. Maka kata Rasulullah, khudhi min amwali, ambil hartanya tanpa sepengetahuan dia, yang cukup bagi dirimu dan anak-anak kamu. Saking nafkah itu penting. Kalau tidak cukup boleh ngambil, ya suami ini tidak ngerti. Makanya kadang sapu di prakteknya ibu pas nyuci celana, banyak duit, kalau balik biasa duit. Makanya ini pentingnya bagaimana suami mengkondisikan pasangan dimulai dari sini.
dari nama Jadi sabar. jangan diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana bagaimana kita kemudian mengkondisikan pasangan ini sebenarnya sudah jauh hari sebelum menikah. Nabi sudah memberikan pesan, takhayyaru lil qabiqun. Pilihlah di mana benih kalian akan semai. Jadi Nabi itu sudah memberikan pesan, kita disuruh berhati-hati para laki-laki di mana dan kepada siapa benih itu akan disemai. Hati-hati dengan imro'atun hasanah, tetapi wanita yang baik rupawan, tapi ditumbuh kembangkan imam batis suruh di tempat yang buruk irungannya jelek, cuma sebagus fisik aja baik, tapi kebelakangan tidak baik. Karena hal ini penting untuk pendidikan anak. Maka kita diminta Nabi itu nyari nomor pasangannya baik. Saat pun pun kadaluarsa pun ngaku. Ini harus sadar dua-duanya baik yang bapak atau ibu. Ya. Mulai hari ini harus belajar menjadi orang soleh. Soleh pribadi. Tidak apa-apa Pak, soleh pribadi. Karena kesolehan jenengan itu merembet. Apa yang harus dilakukan? Pegang teguh amalan wajib. Itu aja dulu. Wajib bisa amalan sunnah. Karena kesolehan orang tua itu nanti akan merembet kepada kesolehan anak, itu pasti. Kalau bapak soleh, ibu soleh, mudah dengan mendapatkan anak soleh. Kalau nggak soleh, anaknya gimana Pak? Keturunannya akan menjadi anak soleh. Saking pentingnya, Allah pernah memotret tentang kesolehan anak yatim orang tuanya. Di kisahnya Musa bin Khidir, kisah yang terakhir yang ketiga itu, bagaimana disebutkan kisahnya ketika ada rumah anak yatim, yang kokoh rumahnya, kemudian dibangun ulang oleh 2 orang nabi. Saking baiknya orang tuanya itu, Allah harus mendatangkan 2 orang nabi membawa rumahnya. Karena waktu itu Khidir mengatakan wakana abuhuma sholihah. Dulu bapaknya ini soleh. Jangan tahu kata Ibnu Katsir apa Pak? Solehan yang dimaksud itu bukan langsung orang tuanya, tapi orang tua ke-8. Ini kalau menurun 7 turunan ini yuk. Orang tua ke-8. Mbah Aku, Mbah Buyut, Mbah dulu. Oh ya Mbah. Karena mbahnya dulu orang soleh. Saking mbahnya orang soleh Pak, Allah sampai datangkan untuk kisah mereka ini yang bangunkan Nabi rumahnya. Maka kesolehan pribadi orang tua itu penting. Kisahnya Hannah, ayahnya Maryam, ibunya Maryam, itu kan single parent. Dengan kalau baca surah Ali Imran, ya, Hannah yang dibacakan oleh Allah adalah kisah istrinya, Hannah namanya. Ketika istrinya bernandar ingin memiliki anak dua, banyak kisah tentang itu. Ayahnya sudah lama meninggal. Siapa? Imran. Imran itu orang soleh di zamannya. Nabi bukan. Nah, kadang kalau kita disodorkan potret Nabi, dan Nabi wajar soleh. Ini bukan Nabi, Imran. Imran itu sepakat ulama bukan Nabi, ada yang menyampaikan ulama, perbedaan ulama. Dengan Nabi ada yang mengalami tidak. Tapi banyak menyampaikan Imran bukan Nabi. Imran ini soleh. Sampai Allah jadikan namanya sebagai nama ahli keluarga ini. Padahal sepak terjang yang paling banyak sih ibunya Maryam, Hannah atau Hannah yang kemudian mendidik anaknya Maryam menjadi anak yang solehah. Itu tidak akan terjadi kecuali bapaknya soleh.
Berarti PR kita sekarang hari ini untuk mendidik anak soleh, solehkan dulu orang tuanya. Bapak sholatnya saya aneh yo, namun dan anak biasanya ngilusi dan dulu berapa? Makanya harus komitmen kalau jenengan ingin anak saya nanti akan anak menjadi penerus sujud saya, baik di dunia ataupun di akhirat kita akan bersama lagi dengan keluarga. Makanya perjuangan kita mensolehkan diri. Kemudian bagaimana suami juga nanti memiliki peran, antara suami memiliki peran, istri juga ini agak panjang Pak, karena waktu terbatas. Intinya suami ketika mengkondisikan istri harus sesuai dengan perannya. Tugas para laki-laki, termasuk tugas laki-laki di sini adalah mencari nafkah. Ketika qawamah itu muncul, mudah bagi laki-laki mengatur istri. Kenapa? Istri susah diatur, salah satunya dari masalah ini. Salah satunya, saya tidak mengatakan semua, tapi salah satunya dari masalah ini. Kalau istri tidak bisa diatur suami, khawatirnya sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakira. Tanah yang subur itu akan melahirkan tumbuhan yang baik, dan tanah yang gersang tidak akan melahirkan tumbuhan kecuali yang susah, yang buruk. Ditafsirkan oleh beberapa ulama, salah satunya adalah istri itu sebagai tanah. Istri itu sebagai tanah. Jadi istri itu kalau dia baik, lahirnya juga baik. Kalau dia buruk, lahirnya juga buruk. Berarti tugas bapak-bapaknya mengkondisikan pasangan. Itu beratnya kita sebagai laki-laki. Biasanya dikondisikan dengan apa? Ibunya yang mengkondisikan. Zaman yang dimana Allah Subhanahu wa taala, ini masih ada waktu Ustaz? Masih. Berapa menit kira-kira? Sampai subuh video. Yang satu itu, yang kedua adalah bagaimana kita membuat hubungan yang baik antara. Jadi ketika pasangan sudah, ya, kemudian yang kedua adalah anak kita, baru kepada anak-anak. Jika belajar dari kisah Nabi Yakub alaihissalam, problem muncul di sini. Masalah antara anak. Mereka menganggap bahwa Yakub ini tidak adil karena lebih dominan mencintai Yusuf alaihissalam. Ini sebenarnya ada alasan. Jadi Yusuf alaihissalam itu dengan adiknya Bunyamin meninggal ibunya ketika Bunyamin lahir. Jadi Bunyamin lahir, Rachel itu meninggal dunia. Rachel itu memang istri yang paling disuka, yang dicintai oleh Yakub. Nabi belum, nggak mungkin nggak adil. Tapi anaknya itu menganggap bahwa perlakuan orang tua tidak adil. Dan Yusuf itu sejak kecil sing ngopeni mboten Yakub. Jadi jarang ini. Yang ngopeni sinten? Budenya. Di kakaknya Yakub. Tapi anaknya menganggap bahwa orang tuanya tidak berlaku adil. Maka ini pesan penting bagi kita. Bagaimana Rasulullah itu pernah marah mukanya merah dan melihat ada bapak yang duduk di depan Nabi, ya, datang anak laki-laki, ya, bapak disambut sama dia, digendong kemudian didudukkan di atas pangkuannya. Datang anak perempuan, ya, datang anak perempuan, diperlakukan sama didudukkan di bawah tanah, di atas tanah, bukan di atas pangkuan. Nabi lihat itu aja marah, mukanya merah.
Apa kata Nabi? Kenapa kau perlakukan yang ini beda dengan yang ini? Kalau masalah cinta memang kadang ada orang tua tidak bisa lah lebih cinta saya kepada anak A. Kenapa? Secara akhlak lebih baik, dikongkon gampangan. Masih dikongkon bio, jawabannya impulsif. Makanya kita cinta sama anak yang ini karena mudah disuruh oleh orang tua, pengertian sama orang tua. Tapi dalam masalah pemberian dan perlakuan tidak boleh beda. Ada sahabat yang kemudian datang kepada Rasulullah, saksikanlah saya akan memberikan ini kepada anak saya. Apa kata Nabi? Apakah yang lain engkau berikan? Tidak. Apakah engkau meminta saya untuk mempersaksikan kepada urusan dosa? Jadi ternyata memberikan anak yang satu tidak diberi itu termasuk bagian dari dosa. Jadi Nabi tidak mau jadi saksi. Hanya kalau kita punya anak lebih daripada satu, itu memberikan kepada anak harus sama. Apa yang kita nampakkan kepada mereka harus sama. Tidak boleh dibeda-bedakan. Karena biasanya ketika orang tua ada mereka akur, ketika orang tua tidak ada, ternyata pemberian yang sama itu juga termasuk bagian dari mudahnya kita mendidik anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini hadiah yang sudah ada di depan kita semuanya. Mungkin kita coba pertemuan ini kapan-kapan bisa kita membawa jalan, bisa kita lanjut. Ini mau tanya jawab atau langsung saja? Doa ya. Ada yang tanya monggo atau sebenarnya kasih pertanyaan juga boleh. Saya tanya kalau